Halo Sobat Tangcer, kembali lagi bersama kita di podcast Tangcer, Tangerang Culture. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang suku-suku yang menggunakan sistem matrilinear, yaitu sistem di mana perempuan itu memegang keturunan serta martabat keluarga gitu. Sebelum kita masuk ke segmennya, perkenalkan dulu, nama saya Arkan dan halo Quit. Hai, nama aku Quina. Nah, kalian tahu nggak sih, di sini tuh aku punya fun fact tahu. Kalau di beberapa suku di dunia ini ada loh perempuan yang dapat keturunan warisan gitu. Coba ya kalau misalnya aku tinggal di sana, kayaknya aku bisa punya villa gak sih di sana? Villa Imaginer itu mah. Nah, kita masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Arfa. Halo semuanya, nama aku Arfa. Kali ini aku senang banget nih bisa bahas topik ini. Soalnya ini bukan cuma soal tradisi, tapi juga masyarakat mengatur tentang silsilah keluarga dalam kehidupan mereka. Dan ya, bikin para lelaki di sana lebih sabar dan legowo. Betul banget. Nah, biar penonton-penonton kita nggak bingung, aku bakal sedikit jelasin tentang sistem matrilinear ini, di mana keturunan serta warisan dan beberapa martabat keluarga itu dipegang oleh perempuan. Nah, sebelum itu kita bakal masuk ke segmen TTS, tanya-tanya seru bareng Tangerang Culture. Dari akun Susi Boya. Kalau di suku matrilinear itu berarti para laki-laki ngapain aja dong? Kalau nggak ngurusin warisan, waduh mikirin warisan banget ini. Aduh, jadi pengen warisan. Lumayan gitu ya. Nah, jawabannya laki-laki itu nggak cuma nganggur ya di sana. Mereka tuh tetap fokus buat ngurusin pekerjaan rumah, kayak jadi paman buat anak-anak di keluarga itu, atau ngeberesin kerjaan lainnya gitu. Jadi mereka punya kerjaannya sendiri. Jadi bapak-bapak rumah tangga gitu ya? Iya bener banget. Jadi dia kayak tukeran gitu sama cewek-cewek di keluarganya. Sama satu lagi apa juga punya fun fact tahu. Kalau cowok-cowok di sana tuh suka menyiapkan persediaan teh sama kopi. Sama satu tahu nggak yang fun fact tentang suku musuh di sana tuh? Cepat. Spill dong. Ah, entah nggak? Nggak tahu sih. Nih, suku musuh di sana tuh para lelakinya suka on gosip. Gila. Oke, pertanyaan selanjutnya dari orang yang culture nih. Siapa tuh? Dengan username Lia Amalia. Wow. Kalau anak laki-laki gak dapat warisan tanah, mereka dapat apa tuh? Dapatnya paling cuman kasih sayang dari ibu doang. Bisa dapetnya itu doang sih. Emang gak sih sama hidayah gitu? Katanya sih ya, kalau misalnya di beberapa suku nih, misalnya kayak laki-laki itu bisa tahu misalnya mereka punya ilmu di bidang politik maupun di ekonomi. Tapi yang diprioritaskan itu buat rumah atau warisan tetap perempuan. Jadi sebenarnya mereka nggak dapat apa-apa ya, cuman kepemilikannya aja yang bukan benda. Nah, kita udah sampai di pertanyaan terakhir dari akun Bubu Ceori. Kalau aku mau nikah sama orang musuh, berarti aku nggak harus tinggal sama mertua dong. Nah, bener banget. Maaf, kamu kok malah tinggal di rumah ibu kamu sendiri tahu. Tapi kalau ke rumah pasangan tuh ya kalau pengen ketemu aja sih. Bener banget sih itu Bu. Dan juga nggak ada drama tahu rebutan itu sama mertua. Tapi siap-siap aja kaki pegel tiap malam seru jalan ke rumah pasangan. Jadi sehatnya dapet, cintanya dapet. Gila dikit gak sih? Ya lagi. Dan hari ini kita bakal bahas 3 suku yang ada di dunia, yaitu suku musuh dari Tiongkok, suku Kasi dari India, dan suku Akan dari Ghana. Setuju gak sih? Setuju banget sih. Aku setuju. Aku juga setuju. Oke, jadi untuk yang pertama kita bakal bahas suku musuh. Suku musuh ini dari Yunan atau Xinjia, Tiongkok. Nah, suku ini ada yang unik nih, di mana pernikahannya itu
nggak kayak nikah alias gak formal. Nah, betul banget. Namanya tuh walking marriage atau di sana tuh biasanya disebutnya TCC gitu sih. Jadi laki-laki sama perempuan di sana itu gak ada tuh yang namanya pernikahan formal. Jadi mereka kalau ketemu ya tinggal malam ke rumah perempuannya. Abis itu pas pagi balik lagi deh ke rumah ibunya. Romantis banget sih anjir itu. Tapi hemat biaya ya. Nggak perlu resepsi, nggak perlu Tahu ya, undang romantis ribuan banget. orang. Tinggal modal jalan kaki ke rumah pasangan Low doang budget setiap hari. banget, low budget banget. Low budget. Tapi bener juga sih, makanya sistem ini cocok sama mereka karena ya emang pasangannya tuh nggak formal gitu. Jadi ibunya selalu ikut Nah, campur. iya benar. Jadinya ibunya ini pasti keturunannya yang ikut ibu gitu. Nah, kalau harta, tanah ataupun rumah itu juga diturunin dari ibu ke anak perempuannya. Jadi kepemilikan hartanya itu tetap di situ-situ aja, misal kayak keluarga inti mereka. Jadi ayah biologis tuh nggak punya peran dominan gitu loh di sini. Oh, berarti dia kayak agak pelit-pelit gitu Ya, ya. dikit-dikit gitu sih. Ini dia kalau ada yang nanya, malu siapa? Peduli apa gue yang penting mak gue sih, Setuju mak gue Nah, siapa? bisa kira-kira kayak gitu lah ya. Iya. Oke, kita bakal lanjut ke suku Kasi Meghalaya dari India. Suku ini perempuannya punya peran yang cukup penting loh. Dia kayak Wonder Woman gitu. Nah, iya bener banget. Mereka percaya kalau perempuan itu adalah yang menjaga tanah sama keluarga. Jadi tuh kalau di sana yang unik tuh anak bungsu perempuan malah yang dapat warisan utama tahu. Tujuannya tuh biar dia bisa paling ngerawat orang tuanya gitu sih. Kalau anak bungsu di sana pasti senang banget. Kalau di keluarga kita kan paling cuman dapat kisah kue doang tuh di Iya kan, Indonesia. malah kayak nggak diutamain gitu. Iya, karena mereka juga anak yang udah menikah gitu, yang ceweknya tuh kayak nggak keluar dari desa awalnya mereka gitu loh. Jadi mereka tetap dapat warisannya tuh cuman di komunitas itu aja. Nah, logis juga sih kalau yang pindah cuma laki-laki, rumah dan tanah itu tetap aman banget tahu di tangan keluarga ibu. Strateginya pintar juga ya. Jadi dia tuh yang perempuan penjaga rumah gitu gak sih? Benar. Satpam gitu. Enggak dong, enggak dong. Satpam ya, satpam satpam. Oke, kita bakal masuk ke suku yang terakhir alias yang ketiga nih. Suku ini agak mirip dengan nama aku ya. Enggak banget. Yaitu suku Akan dari Afrika Barat. Ya. Suku ini bisa dibilang juga mengandung sistem matrilinear karena dia ibunya tuh kayak punya hak waris turun temurun gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak marga warisan gitu tuh bener-bener diturunin ke anak dari perempuannya. Ini dari ibu semua gitu ya. Iya. Kalau pas aku baca-baca ya sama suku Akan ini nih, perempuan di sini tuh dianggap pusat kehidupan gitu loh, oleh keluarga. Kenapa? Karena mereka yang melahirkan dan meneruskan negara keturunan. Jadi kunci semua ada di ibu. Nah, benar banget. Jadi Berarti kalau ibunya nggak nikah, mereka nggak ada keturunan lanjutan gitu nggak sih? Kalau nggak nikah nggak punya kunci. iya dong, gimana sih? Nah, mereka juga punya tujuan yang sama nih sama suku Muso, apalagi sama suku Khasi juga. Jadi tuh mereka tugasnya menjaga harta dan lahan biar harta dan lahan itu nggak berpindah selain ke keluarga ibunya. Berarti emang benar-benar warisannya itu cuma turun temurun di keluarga itu aja gitu Jadi ya? warisannya tuh kayak di situ-situ aja Oh, gitu. jadi kalau emang ibunya punya kayak ini tanah keluarga kita, kalian nggak boleh ngambil. Berarti emang itu udah orang-orang bakal nurut aja gitu kali Jadi ya? nggak boleh ada yang protes gitu loh. Oh. Jadi benar-benar nggak boleh ada yang protes sama sekali. Kecuali pada berani bilang nggak makan masakan ibu itu sih lebih bahaya banget. Bahaya. Oh, itu mah Serem. Nah, dari tiga suku ini kita belajar kalau sistem matrilinear ini bukan hanya karena tentang perempuan berkuasa gak sih, tapi juga karena dia juga ngurus sosial dan ekonomi di keluarga itu juga. Ya, jadi dia nggak sepenuhnya berkuasa, tapi dia juga ngurusin yang lainnya juga ya. Jadi dia membantu kayak ekonomi keluarga juga.
Plus kita bisa belajar kalau kita itu sebenarnya melengkapi muatan di dalamnya. Setuju sih. Setuju banget. Untuk kakak ensiklopedia dan kakak detektif budaya, terima kasih atas sharing yang Sama-sama. Terima kasih atas sharing yang sangat belajar hari ini. Ya, karena sistem matrilinear ini cukup seru ya untuk dibahas pada podcast kali ini. Kan kita juga bisa kenalin Untuk para penonton setiap podcast culture, jangan lupa selalu belajar tentang sejarah. Terima kasih. Oke, bye guys. Blar.